Baik, selamat malam. Kali ini kita kembali lagi untuk membahas tentang Text Manager. Sebelumnya mau perkenalan, saya Herman Kurniawan Gulo, kelas malam B, NIM 1913 51036. Nah, jadi kali ini saya membahas tugas UTS, yaitu dengan mata kuliah Sistem Operasi, dengan judul adalah pengertian dan bagian-bagian dari Text Manager. Jadi kali ini kita akan membahas tentang Text Manager. Nah, mungkin banyak teman-teman yang suka dengar dari luar, apa sih itu namanya Text Manager? Atau apa sih bagian-bagian dari Text Manager tersebut? Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang Text Manager. Nah, jadi Text Manager ini adalah sebuah aplikasi bawaan dari operating system OS atau Windows yang biasa digunakan untuk monitoring proses dan aplikasi apa saja yang sedang berjalan pada suatu komputer. Nah, jadi bagaimana menampilkan pintu Text Manager? Ada, yaitu untuk menampilkan Text Manager kita bisa menggunakan shortcut atau dengan cara Ctrl plus Shift plus Escape, atau juga bisa kita klik kanan pada taskbar lalu kita pilih Text Manager. Nah, apa saja sih yang ditampilkan pada tampilan Windows Text Manager? Nah, jadi kali ini kita akan membahas juga, yaitu pertama prosesor, yaitu berapa banyak proses yang sedang terjadi. Kedua adalah CPU usai, yaitu berfungsi untuk menampilkan persentase prosesor yang digunakan. Yang ketiga adalah physical memory. Nah, jadi berfungsinya adalah untuk menampilkan persentase pada penggunaan RAM. Nah, jadi terus kita membahas tentang pada Text Manager ini yang suka di menu yang sering tampil, yaitu pertama adalah application, yaitu pada menu application ini akan terlihat aplikasi atau software yang apa saja yang sedang berjalan atau sedang yang kita buka. Jadi akan tampil juga status aplikasi, yaitu seperti running atau not responding. Nah, kedua ada processes. Nah, pada menu processes ini kita akan menampilkan semua proses-proses yang aktif saat ini, baik aplikasi maupun proses-proses yang terjadi di latar belakang. Akan ditampilkan juga dari mana sistem tersebut berasal. Kemudian status akan ditampilkan juga dari mana sistem tersebut berasal. Kemudian status CPU, memori RAM yang digunakan, dan di deskripsi proses yang dijalankan. Pada keadaan default, proses akan ditampilkan berdasarkan besarnya memori RAM yang digunakan. Yang memiliki memori penggunaan yang paling besar akan ditampilkan paling atas, semakin ke bawah semakin kecil penggunaan RAM-nya. Ketiga, yaitu adalah service, yaitu secara tampilan hampir sama dengan menu processes. Namun jika menu processes hanya menampilkan proses yang aktif, berbeda dengan menu service yang menampilkan sama proses yang sedang berjalan maupun yang sudah berhenti. Nah, jadi yang keempat adalah performance. Pada menu ini menampilkan suatu status penggunaan RAM dan CPU dengan tampilan grafik serta detail yang lebih jelas pada bagian grafik. Nah, yang kelima adalah ada networking. Networking ini adalah pada menu ini menampilkan status koneksi yang ada pada PXI, mulai dari wireless network connection atau ada local area connection dan wireless network connection. Nah, jadi yang keenam ada juga Azure, yaitu menampilkan penggunaan yang log on pada komputer dan juga bisa melakukan log off pada menu ini. Nah, jadi dalam Text Manager ini ada juga fungsinya, yaitu ada fungsi utamanya dari Windows Text Manager ini adalah untuk melakukan monitoring terhadap sebuah kegiatan dan proses pada sebuah komputer. Selain itu juga memantau bagaimana kinerja seperti RAM, prosesor, dan networking. Yang kedua, untuk menghentikan program yang not responding, aplikasi yang tidak merespon menghentikan dari Text Manager adalah opsi kedua. Bisa dilakukan dengan klik and processors, dengan klik and processes dan end text. Ketiga,
untuk mengatur prioritas pada sebuah program yang sedang berjalan bisa dilakukan dengan masuk tab Processes, klik kanan pada program yang dipilih, dan dipilih sesuai kebutuhan OK atau Apply. Nah, selanjutnya adalah untuk mengetahui seberapa banyak aplikasi yang menggunakan kinerja RAM dan CPU. Nah, mungkin itu aja sih yang kita bahas kali ini. Jadi kali ini cukup segini ya. Kalau misalnya ada yang kekurangan, banyak kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.